Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Pertama, adegan memperlihatkan seorang Boruto melihat efek ledakan dari bola tersebut. Nah, ketika dia ingin kembali ke desa Konoha lagi, tiba-tiba muncul suara menyapanya dari bawahnya. "Hei Boruto, mengapa kau datang ke sini dan bagaimana keadaan dari empat Shinju?" Boruto sontak kaget, karena dia tak melihat di mana letak dari orang tersebut. Boruto kemudian bertanya, "Siapa itu dan perlihatkan dirimu kepadaku." "Aku tak ada waktu untuk bermain petak umpet, karena masih banyak urusan lain yang harus kukerjakan." Orang tersebut kemudian memperlihatkan wajahnya, dan ternyata itu adalah Kode. Kode muncul melalui limiter miliknya, dan membuat Boruto sedikit terkejut melihatnya. Kode lalu berkata, "Dilihat dari ekspresi wajah serta sesuatu yang kau pindahkan ke sini, tampaknya para Shinju masih melakukan kerusakan Boruto. Aku terkejut bahwa ternyata, kau masih aman dan belum dimangsa oleh Shinju itu. Awalnya, aku merasa terbantu karena Shinju berusaha untuk memangsamu. Akan tetapi, melihatmu dalam keadaan baik seperti ini, membuatku berspekulasi bahwa Shinju memiliki keinginan lain. Jawab padaku, dan katakan apa sebenarnya yang mereka cari Boruto?" Boruto lalu terlihat serius, dan tidak menjawab pertanyaan dari Kode. Boruto hanya berkata, "Kau meninggalkanku hanya karena kau takut dengan mereka." "Kode, sudah kukatakan bahwa aku sangat mudah untuk membunuhmu. Dan daripada harus mencoba menghabisiku, lebih baik kau bekerja sama denganku untuk melawan empat Shinju. Aku telah banyak memberimu kesempatan tapi jika kau mencoba menyerang Konoha lagi, kupastikan bahwa kau akan tewas saat itu juga." Kode terlihat sedikit gemetar, karena Boruto memang benar lebih kuat darinya. Kode lalu berkata, "Aku hanya bermaksud untuk menjauh dari empat orang itu karena aku benar-benar terkejut. Aku mencoba untuk memikirkan mereka, dan bagaimana bisa karma putihku membangkitkan ego mereka." Momo-chan dari dalam tubuh Boruto, seketika menyadari jika pasti, Ishiki merupakan dalang dari itu. Momo berkata, "Apa kau menyadari Boruto bahwa karma putihnya, merupakan pemberian dari Ishiki? Apa mungkin, Ishiki mencoba membangkitkan kembali dirinya, melalui karma putih yang diberikannya ke Kode? Lalu melalui karma itu, muncullah empat Shinju dan salah satu dari mereka yakni Jura, sangat mirip dengan Jigen atau Ishiki." Boruto seketika kaget, dan setuju dengan apa yang dispekulasikan oleh Momoshiki. Dan dikarenakan karma putih tersebutlah sumber utama dari munculnya ego Jubi. Jika Jura betul adalah kloningan Ishiki, maka kemungkinan besar dia mencoba bangkit kembali, melalui karma Kode yang tak sempurna. Dan dikarenakan itu tak sempurna seperti karma Kawaki, maka cara kebangkitannya agak sedikit berbeda yaitu, dengan membangkitkan ego Jubi. Lalu kemudian, Boruto mengajak Kode untuk pergi bersamanya akan tetapi, Kode menolak dan masih mencari sesuatu. Kemudian, adegan beralih dan memperlihatkan Jura, terkesan bahwa Boruto berhasil memindahkan serangannya. Dia berkata, jutsu teleportasi itu, agar sedikit merepotkan karena fleksibelnya dalam menyerang maupun bertahan. Aku bosan mengakui ini akan tetapi, jutsu itu benar-benar sangat membuatku kesal. Mendengar itu, Mitsuki kemudian berkata, "Kau tampaknya harus berkaca karena dirimu juga memiliki limiter Kode. Dengan itu, kau bisa dengan mudah menyerang kami ataupun menghindar dari serangan kami. Tapi, kami masih memiliki banyak cara untuk membuatmu kalah." Jura lalu berkata, "Aku penasaran dengan itu dan bisakah kalian menunjukkan padaku strategi tersebut? Karena kupikir, kalian sebenarnya ketakutan dan tak memiliki rencana lain melawanku." Kawaki merasa emosi, ketika Jura mencoba memprovokasi mereka. Kawaki kemudian bergerak cepat, dengan melemparkannya besi-besi hitam sebagai pengalihan. Jura kemudian hanya berpindah menggunakan limiternya, dan menyerang balik dengan menyerang orang-orang di situ. Jura memakan beberapa anbu anggota Sai, dan dia langsung berpindah lagi atau menghilang. Sai dan Kakashi, tampak terpukul karena beberapa anggota anbu menjadi korban lagi. Kawaki terlihat begitu kesal, karena Jura mencoba bermain dengan cara yang licik. Jura lalu tiba-tiba muncul di atas mereka semua, dengan ekspresi yang begitu menjengkelkan. Sementara Boruto, mencoba membujuk Kode agar bekerja sama dengannya. Akan tetapi, Kode menolak karena menurutnya, Shinju merupakan alat baginya untuk membunuh Boruto. Boruto kemudian pergi dari tempat itu, dengan cara mengaktifkan Hiraishin lagi dan muncul di sebelah Kashin Koji. Ketika Boruto muncul, dia kaget bahwa beberapa anbu telah tewas dan menjadi pohon suci. Dan dia juga melihat, Jura berada jauh di atas mereka dengan melayang di udara. Momo-chan dari dalam tubuhnya kemudian berkata, "Sepertinya, Jura sedang melakukan sesuatu Boruto. Firasatku menyatakan bahwa itu, sesuatu yang akan kalian sesali." Nah, apa yang dipikirkan oleh Momoshiki, tampaknya benar-benar akan terjadi.
Boruto lalu berbicara ke Kawaki dengan berkata, cepat evakuasi semua warga karena kemungkinan dia mencoba melakukan penghancuran massal. Kakashi, Sai, Mitsuki dan Anbu lainnya kaget mendengar ucapan Boruto itu. Boruto lalu melayang dan menyusul Jura di atas sana, sambil mengaktifkan Raiton di pedang miliknya. Saat Jura hendak mengeluarkan sesuatu, dia dikejutkan oleh Boruto yang datang ke arahnya. Jura lalu menyerang Boruto dan berhasil mengenainya, akan tetapi, itu hanyalah Bunshin yang merupakan pengalih perhatian dari Boruto. Boruto asli muncul langsung di sebelahnya menggunakan Hiraishin, dan seketika menghantamkan Rasengan biasa ke Jura. Jura telah terkena serangan itu, namun, dia berhasil diselamatkan oleh Shinju Hidari, yang tiba-tiba muncul di hadapan Boruto melalui tubuh dari Shinju Jura. Karena seperti yang kita tahu, Sumeaka pernah memperlihatkan jika mereka bisa keluar masuk dari masing-masing tubuh menggunakan limiter. Nah, itulah cara Shinju Hidari ketika mencoba menyelamatkan Jura. Hidari lalu menangkap lengan Boruto dan hendak melukainya dengan lengan yang berubah menjadi pedang. Boruto secara sigap langsung mengaktifkan Hiraishin, tapi dia telah kelelahan karena terlalu sering menggunakannya. Alhasil, 90% serangan itu akan mengenai tubuh Boruto. Namun, Mitsuki menyelamatkannya dengan langsung mengarahkan ularnya kepada Hidari. Ularnya juga mengikat lengan Hidari, sambil menarik Boruto dari sana. Mitsuki kemudian mencoba membanting Hidari dan Jura jatuh ke tanah, namun ularnya langsung ditebas oleh Hidari. Boruto akhirnya terselamatkan, dan dia berterima kasih kepada Mitsuki. Sementara Kawaki, melihat momen itu dengan ekspresi yang begitu marah. Dia terkejut sambil marah ke Mitsuki, karena tiba-tiba menyelamatkan Boruto. Kawaki berkata, kenapa kau menyelamatkannya Mitsuki? Apa kau sekarang menjadi pendukung bagi orang yang telah membunuh Hokage ke-7? Mitsuki lalu melihat ke arah Kawaki, dengan ekspresi yang sedikit emosi juga. Mitsuki menjawab, aku hanya tak mau bahwa kita kekurangan orang untuk melawan para Shinju itu. Kau harus membuka matamu Kawaki bahwa sekarang, kita membutuhkan bantuannya melawan mereka. Nah, di sini, Mitsuki tampak belum terlalu berani untuk berkata jujur tentang mataharinya adalah Boruto. Dia masih berjaga-jaga, agar Kawaki tak tersinggung, dan oleh karena itu, Mitsuki hanya menjelaskan seperti tadi ke Kawaki. Sai menyambung ucapan Mitsuki dengan berkata, Mitsuki ada benarnya Kawaki karena pada akhirnya, membiarkannya mati merupakan kekeliruan yang bodoh. Boruto kemudian bangkit lagi, dan melihat ke arah Kawaki dengan ekspresi yang begitu serius. Saat momen itu, tiba-tiba Sarada dan Sumire muncul dengan langsung menyerang kedua Shinju itu. Sarada menyerang Hidari, sementara Sumire menyerang Jura. Sambil melakukan itu Sarada berkata, berani sekali kau muncul kembali ke sini sialan. Sarada memukulnya dengan cepat, yang membuat Hidari tak fokus dan tak siap menerima itu. Pukulan Sarada itu, benar-benar kuat dan menghantamkan Hidari ke tanah dengan begitu keras. Sementara Jura, berhasil menghindar dengan mengaktifkan limiter miliknya. Sarada lalu berdiri di dekat Boruto dan Mitsuki, sambil bertanya ke Boruto. Apa kau baik-baik saja Boruto? Boruto berkata, kau tak usah khawatir Sarada, bahkan sekarang, Mitsuki menolongku dari serangan Shinju tadi. Sarada kemudian berkata, itu melegakan karena menurutku, kita memang tak berlebihan kepada Boruto. Kalian semua, harus menyadari bahwa ada beberapa hal, yang mesti ditelusuri kembali. Kawaki tampak ingin mengatakan sesuatu ke Sarada, namun dia seketika diserang Jura. Jura muncul dari bawah tanah, dan langsung mengincar Kawaki dengan begitu cepat. Menyadari kemunculannya, Kawaki langsung refleks dengan melompat sambil mencoba menghindarinya. Nah, tak berhasil menangkap Kawaki, Jura lalu membuat tanah di situ seketika mencair dan menyerap mereka ke bawah. Mereka semua kemudian melompat, tapi Sarada tiba-tiba diincar oleh Shinju Hidari. Hidari mengaktifkan Chidori, sambil langsung menyerang tubuh Sarada. Sarada kaget, tapi Boruto berhasil menyelamatkannya dengan menendang Hidari. Hidari terlempar jauh, dan menghantam pepohonan yang ada di situ. Boruto, Sarada, Sumire dan Mitsuki, kemudian mendarat di sebuah bangunan. Sementara Kawaki, mengaktifkan Sukuna Hikona miliknya, dan mengecilkan tubuhnya untuk menyerang balik Jura. Jura mengaktifkan Rinnegan-nya, dengan membuat bayangan tak terlihat. Saat Kawaki membesai kembali dan menyerangnya, tiba-tiba bayangan itu memukul Kawaki. Admin berpendapat bahwa pertarungan Shinju melawan Boruto, Kawaki, dan Sarada di desa Konoha, akan menjadi pertarungan yang begitu sengit. Serta pasti akan begitu epik, karena Boruto benar-benar badas dengan jurus-jurus yang telah dikuasainya. Adegan kemudian berpindah ke tempat tim Shikadai serta Konohamaru berada. Di sana, mereka masih saling bertarung melawan Shinju Matsuri.
Matsuri kemudian terlihat menyerang lagi, tapi dia dihentikan oleh Himawari. Mendadak seorang Hima, malah menjadi pelindung bagi tim Shikadai. Hima yang telah dianugerahi kekuatan hebat sejak lahir, tak takut untuk melawan Shinju tersebut. Nah ketika Matsuri maju kembali, dia seketika melihat di dalam diri Hima, ada semacam kekuatan besar yang menakutkan. Tiba-tiba saja, Matsuri terjatuh karena kaget, dan Hima langsung menyerang titik cakranya. Alhasil, Matsuri terkapar dan dia mengaktifkan limiternya serta pergi melarikan diri. Perlahan-lahan penghalang tersebut menghilang, dan mereka tiba-tiba langsung berada di tengah desa Konoha. Beberapa tim sensor kemudian mendeteksi cakra mereka lagi, dan melaporkan itu kepada Shikamaru. Sementara Boruto yang ada di tempat lain, langsung merasakan cakra adiknya tersebut dan dia merasa senang. Konohamaru yang ada di situ kemudian didatangi Anbu Konoha, untuk melaporkan bahwa orang-orang khawatir dengan mereka. Sementara Himawari, mengaktifkan Byakugan dan dia melihat Boruto bersama Kawaki. Hima kemudian seketika pergi dari situ, meninggalkan mereka untuk bertemu dengan Boruto. Sepertinya pertemuan Boruto dan Hima yang kedua kalinya, akan menjadi pertemuan haru bagi keduanya, meskipun Hima terpengaruh oleh Zeno milik Eida. Lalu setelah momen yang penuh misteri tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini.